terdengar dengan jelas ya? Jadi aku lanjut. Ya, suara Indah aman ya Kak Anggit? Aman Indah, suaraku aman? Aman kok Kak. Baik, aku lanjut. Sip. Oke, selamat datang teman-teman semuanya di acara Tabula Talks hari ini. Senang sekali sudah ada yang langsung join, sudah 30 partisipan sekarang. Senang sekali bisa menyambut teman-teman di malam yang baik ini. Kita bertemu lagi di acara Tabula Talks edisi 20 Mei 2022. Nah, teman-teman, dimanapun berada, aku harap teman-teman bisa tetap sehat dan juga tetap semangat untuk mengikuti acara hari ini sampai dengan selesai. Ya, hari ini kita akan kembali berdiskusi ya teman-teman, dan aku harap teman-teman bisa merasakan euforianya aku dan narasumber hari ini berdiskusi mengenai belajar menerima dan merelakan masa lalu. Wow, jadi hari ini kita akan belajar untuk menerima gitu ya. Karena kalau dari pendapat aku sendiri, menerima ini bukan hal yang mudah dan aku sendiri itu nggak yang bisa secepat itu untuk menerima sesuatu apalagi merelakan. Nah, tapi teman-teman, aku yakin teman-teman di sini pasti punya satu fase di mana harus melewati fase menerima dan juga melewati fase merelakan. Karena kan people come and go gitu ya. Jadi pasti teman-teman yang sedang mendengarkan sekarang pernah ada di satu titik untuk menerima dan merelakan. Oke. Ya, itu tadi pembukaan dari aku. Sebelumnya untuk yang belum pernah bertemu, selamat datang dan perkenalkan nama aku Indah dan hari ini aku akan menemani teman-teman semua untuk berdiskusi bersama narasumber kita hari ini dan sampai kurang lebih 60 menit ke depan. Ya, sebelum kita lanjut, aku mau memperkenalkan nih teman-teman, siapa sih narasumber kita hari ini. Jadi narasumber kita hari ini itu adalah Kak Anggit Nurmalitasari. Nah, siapa sih Kak Anggit? Kak Anggit adalah seorang konselor tabula dan juga praktisi kesehatan mental. Jadi memang sudah ada background untuk sama-sama membahas mengenai belajar menerima dan merelakan masa lalu. Oke, nggak lama-lama, aku mau panggil Kak Anggit dulu ya. Halo Kak Anggit. Halo Indah. Halo, gimana kabarnya Kak? Alhamdulillah baik. Indah gimana? Astekar baik, Kak. Oke, hari ini kita mau belajar tentang menerima dan merelakan ya, Kak. Oke, kita belajar bareng-bareng ya. Diskusi bareng-bareng sih lebih tepatnya ya. Iya, benar banget. Nah, teman-teman, jadi Kak Anggit ini sangat suka berdiskusi ya. Jadi nanti mungkin aja Kak Anggit akan langsung memberikan pertanyaan gitu ke teman-teman. Nah, teman-teman itu bisa banget jawab di kolom komentar atau langsung raise hand ya. Jadi admin dari Tabula akan membantu teman-teman untuk men-unmute dan memberikan waktu dan kesempatan teman-teman untuk menjawab. Oke, sip. Oke. Oke, Kak. Jadi sebelum kita mulai, mungkin Kak Anggi juga boleh memberikan sepatah dua patah kata pembuka, Kak. Silakan. Oke, makasih Indah. Halo, selamat malam teman-teman semua. Selamat malam Indah dan juga tim Tabula Talks dan juga teman-teman yang udah hadir nih. Aku sangat merasa it's my honorable to buat teman-teman hadir dan mendengarkan diskusi kita bareng-bareng gitu. Jadi feel free kalau teman-teman mau diskusi, tanya aja yang mau ditanyakan karena ini situasinya bebas. Tapi sebelum kita melangkah ke diskusi, mungkin aku akan memperkenalkan sekali lagi. Nama aku Anggit, aku adalah salah satu konselor dari Tabula Team. Nah, jadi buat teman-teman nih, kalau emang butuh nih orang untuk diskusi, ngobrol, dan butuh konsultasi, teman-teman bisa coba cek-cek di webnya Tabula, tabula.id. Di situ kita ada program untuk konseling yang bisa dilakukan
oleh teman-teman. Jadi ada pilihan konselor dan juga psikolog. Jadi teman-teman bisa milih nih mau curhat sama siapa, sama aku boleh atau sama konselor yang lain juga banyak. Jadi teman-teman bisa pilih senyamannya teman-teman. Di sana juga ada psikolog. Jadi teman-teman juga bisa bebas memilih siapa yang mau diajak mengobrol dan diajak diskusi. Itu aja. Salam perkenalan dari aku. Silahkan Indah. Oke, hari ini kita akan berdiskusi asik gitu teman-teman. Wow, ternyata sudah ada 59 partisipan. Aku semakin semangat hari ini. Uh, Oke Kak, jadi untuk pembuka diskusi kita, apa boleh aku langsung bertanya Kak? oh, boleh nih, boleh nih. Belum ada apa-apa udah nanya nih, aku jadi deg-degan. Boleh, Iya, biar silahkan Indah. ada ini loh, apa, sebelum olahraga kan ada pemanasan. Nah, kita Oh sebelum iya, diskusi iya, ada iya, juga iya. Kak. Oke, siap. Oke, silahkan Indah mau tanya apa? Oke Kak, kalau menurut Kakak nih, apa aja sih contoh-contoh atau tanda-tanda gitu, seseorang yang belum selesai dengan masa lalunya? Oke, iya. Sebelum masuk ke sana, mungkin aku juga akan nanya nih kepada teman-teman. Boleh dijawab dari hati, boleh dijawab di chat gitu, tapi akan lebih enak kalau kita bisa pertanyaan ini bisa dijawab di chat ya gitu. Mungkin Indah juga nanti bisa jawab. Nah, siapa di sini yang pernah menjadi tempat singgah? Aku tanya nih, kenapa tempat singgah? Karena yang tadi Indah bilang bahwa apa sih apa tanda-tanda kalau padahal kita ternyata belum selesai. Tapi sebelum itu kita tarik mundur ke belakang, siapa di sini yang pernah menjadi tempat singgah? Tempat singgah ini bisa jadi good experience atau bad experience. Kenapa tempat singgah menjadi hal yang dipertanyakan awal? Karena ketika kita pernah menjadi uh, orang yang disinggahi oleh baik orang maupun baik siapapun benda atau apapun yang kita apa ya kita punya attach sama itu berarti ada sesuatu hal yang membuat mereka pergi gitu. Jadi kita akan merasakan kehilangan karena kan namanya tempat singgah berarti cuma sejenak ya Indah. Jadi ada momen bahwa kita akan kehilangan sesuatu atau seseorang atau siapapun itu. Nah, itu kenapa jadi proses grieving ini menjadi salah satu topik yang kita angkat karena terkadang orang tidak sadar nih bahwa dia belum selesai. Jadi betul banget good question dari Indah bahwa apa sih tanda-tandanya gitu. Nah, sebelumnya kenapa orang tuh belum sadar bahwa atau kadang tuh mereka nggak sadar nih dia belum selesai sama proses kehilangannya. Karena proses kehilangan itu tidak hanya meninggal, Indah. Jadi, ada beberapa banyak, contoh kasus bahwa kehilangan itu menjadi hal yang, apa ya, proses me bisa dibilang menakutkan, bisa, dibilang menyedihkan gitu. Tapi kehilangan itu tidak hanya tentang kematian. Tapi bisa juga, kalau kita putus nih sama pacar atau kita vonis nih, sakit kronis atau sakit apa gitu yang cukup gawat gitu, atau kita tiba-tiba kehilangan pekerjaan, atau kita, gagal, eee, masuk, ini kan, ini ya, ada tes perguruan tinggi ya, mungkin kita gagal juga gitu. Jadi, situasinya tuh tiba-tiba muncul kondisi di mana suatu kejadian muncul yang tidak kita inginkan terjadi. Nah, jadi kita akan melalui proses grieving. Jadi di psikologi atau di teman-teman nanti bisa searching nih, ada namanya proses grief atau proses grieving. Jadi di proses grief atau proses grieving ini adalah proses apa tahapan-tahapan ketika proses orang ditinggalkan gitu. Jadi mungkin sebelumnya aku mau jelasin dulu nih grief apa sih gitu. Grief itu adalah proses natural yang apa yang diberikan oleh diri kita sendiri saat atau mengalami kehilangan. Jadi ketika kita kehilangan seseorang atau sesuatu, ini ada nih muncul momen grief gitu. Jadi momen grief ini tidak hanya bagi seseorang yang meninggal aja yang tadi aku bilang. Ada orang didiagnosis penyakit, putus cinta, di ghosting pacar.
atau diselingkuhin, atau keguguran. Jadi yang menjadi inti yang tadi adalah proses kehilangan itu sendiri gitu. Karena, eee, proses grief ini sangat mempengaruhi pikiran, tubuh, jiwa, sama emosi. Jadi kita tuh kan kalau, kita nih, contoh yang simpel kalau kita tiba-tiba diputusin orang atau ternyata kita putus nih sama pasangan kita gitu. Nggak tiba-tiba diputusin, tapi pada akhirnya kita putus gitu. Mungkin dengan kesepakatan bersama atau tidak dengan kesepakatan bersama, akan muncul, eee pertanyaan yang kita tanyakan kepada diri sendiri, "Habis ini apa nih?" Gitu, "Selanjutnya apa nih?" Gitu. "Gimana ya cara saya melanjutkan hidup?" Gitu. "Saya bisa nggak ya hidup tanpa dia?" Gitu. Jadi, pertanyaan itu juga terjadi ketika orang ditinggal meninggal, atau, sakit nih, kronis gitu, butuh, perawatan jangka panjang gitu. Karena ada, apa ya, perubahan situasi yang cukup signifikan. Nah, eee ngomong-ngomong tentang, putus dan lain-lain gitu, kadang nih yang, uniknya adalah ada, orang yang menganggap bahwa kalau kita mutusin orang lain, jadi, kita yang mutusin nih, itu akan lebih cepat move on-nya gitu. Kenyataannya enggak gitu. Baik yang mutusin atau yang diputusin itu sama-sama struggle gitu, sama-sama dia butuh waktu untuk memproses, grief itu, memproses kehilangan itu gitu, yang biasanya ada, tiba-tiba nggak ada, yang biasanya chat setiap malam, oh ternyata aktivitas itu tidak dilaksanakan, yang biasanya disapa aja kayak biasa, ternyata enggak. Jadi prosesnya sama-sama sulit dan sama-sama menyedihkan, tapi memang di setiap orang proses ini tuh unik gitu. Nah, Eee, tadi sebelum, masuk ke apa, masuk ke apa sih tanda-tandanya, mungkin aku akan spill sedikit, apa sih, akibatnya tanda kutip ketika orang tuh belum selesai gitu. Ketika, orang belum selesai dan nggak ataupun dia nggak sadar nih kalau dia belum selesai gitu, dalam masa recovery-nya ketika dia memproses penerimaan kehilangan seseorang, gitu. Nah, biasanya orang itu akan cenderung attract to someone dengan problem yang sama, dan itu akan terus terjadi berulang-ulang, gitu. Contohnya nih, kalau, kita ternyata ada di hubungan, toxic gitu, tapi, itu kan hubungan toxic ya, jelas-jelas nggak bagus buat diri kita gitu. Tapi kita tidak memproses itu dengan baik gitu, proses kehilangannya tidak berjalan dengan baik gitu, dalam artian kita nggak selesai. Nanti, kecenderungannya orang akan attract sama, pribadi yang sama. Nah, itu akan terulang-ulang terus. Nah, jadinya asumsinya adalah, takutnya kita punya asumsi bahwa, "Oh, saya tuh emang orangnya, sukanya sama, orang-orang yang kayak gini ya," gitu. Eee, hubungan tuh memang menyebalkan gitu, semua pacaran tuh toksik gitu. Jadi ada asumsi-asumsi yang terbangun dari situ. Itu kan, ini ya, apa, sebuah, eee miskonsepsi dalam artian kita membangun asumsi, 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 dan asumsi gitu. Itu, kurang bagus terjadi di hidup kita. Atau, bisa jadi ketika ternyata kita belum siap kehilangan, ayah gitu. Kita kita tidak memproses, kehilangan seorang ayah dengan baik, eee ternyata ayah kita meninggal, bisa juga kita, attract, seseorang yang mungkin, mirip-mirip sama ayah kita gitu. Jadi kita, mencari sesosok figur ayah nih di, pasangan kita kelak atau apa gitu. Jadi, apa, ada istilahnya gini, kalau kita minum kopi terus ada sisanya, ada ampasnya gitu. Kalau kita nggak tahu ternyata kita ada ampasnya, kita akan ngasih ampas ke orang lain, gitu. Nah, apa sih tanda-tandanya tadi yang ditanyain sama Indah? Biasanya nih, contohnya nih kalau kita belum selesai, kalau ini hubungannya dengan, pacaran gitu, biasanya ada beberapa hal yang nge-triggers, sesuatu di hidup kita. Contohnya kalau Indah pernah nggak ngerasain, beberapa hal yang mau aku contohin? Indah pernah nggak ngerasain, eee mau ke tempat, ke suatu tempat atau ke suatu kafe atau ke suatu mall gitu, nggak mau deh, aku nggak mau ke situ lagi, karena dulu aku pernah, eee, main sama pacar aku di situ, gitu. Atau aku nggak mau pesan makanan yang sama karena, eee
ibuku biasa memasak itu gitu, aku nggak mau gitu. Atau, aku nggak mau nyanyi lagu itu karena itu lagu, lagu kesukaan kita berdua dulu gitu. Atau aku nggak suka liriknya karena liriknya, bikin aku inget gitu. Pernah nggak kayak gitu, Indah? Waduh, Kak, pernah ya kalau ditanya yang sangat aku merasa sangat wow, tapi pernah, Kak, pernah untuk Oke. merasakan hal itu, ada di posisi seperti itu yang mungkin agak sulit untuk pergi ke sebuah tempat yang mungkin dulu pernah disinggahin bareng gitu. Jadi kayak, "Ah, masih ada tempat lain, mending pilih tempat lain ya," gitu. Iya iya iya, tahu banget perasaan itu, aku juga pernah ngerasain gitu. Mungkin teman-teman yang ada di, sesi ini itu juga pernah ngerasain gitu. Kita telaah lagi nih, kenapa sih, kita nggak suka gitu, emang ada apa dengan tempatnya gitu. Kita cari tahu kenapa, itu berpotensi untuk men-trigger kita, karena, balik lagi, eee rasa sakit atau tidak nyaman itu satu paket kan. Nah, itu pasti ada alasannya gitu. Karena, kita kan live in the present gitu. Jadi kita tuh hidup di saat ini gitu. Nah, itu adalah kenangan yang kemarin atau kenangan yang masa lalu. Kita tuh nggak hidup di masa lalu, tapi kita hidup di masa sekarang. Makanya itu ketika kita tahu triggersnya itu, kita juga harus tahu, kenapanya dan mau seperti apa gitu. Kenapa, kenapa itu harus kita cari tahu, ya itu tadi, kita, harus berproses dengan realitanya. Realitanya adalah, toko itu tidak hadir, maksudnya mereka kan tidak merepresentasikan siapapun gitu. Itu toko ya memang makanan, menjual makanan gitu, gitu. Lalu juga ada, kecenderungan untuk membuat stereotip baru. Stereotip baru ini contohnya, kadang nih, ketika kita, eee, contoh lucunya gini, kalau kita berpasangan sama orang ternyata dia, punya, historis yang jelek gitu, terus kita putus, kita tuh kadang ngomong gini, "Jangan suka sama orang yang kulitnya gini, nanti dia biasanya tuh kayak gini tahu," gitu. Atau ini mungkin cukup rasis ya untuk di beberapa daerah, bilang, "Jangan, nikah sama orang, budayanya X," gitu. Karena biasanya kalau budayanya X itu dia akan cenderung seperti ini, gitu. Nah, itu, bisa berangkat dari, apa ya, pengalaman masa lalu kita, karena kita, pernah punya historis dan belum selesai dengan orang tersebut, gitu. Jadi biasanya kita akan membuat stereotip baru, lalu kita membuat asumsi-asumsi baru, lalu mengembangkannya menjadi belief. Jadi itu akan sangat, akan sangat merugikan baik diri kita sendiri maupun orang lain. Karena kan, yang salah siapa, yang kena getahnya siapa, istilahnya gitu loh. Harus gimana nih dengan kondisi tersebut? Ya harus di-split fakta sama asumsinya gitu. Jadi ketika kita ada, sebuah stereotip baru yang ada di otak kita, jangan-jangan nih orang yang kayak gini tuh pasti akan seperti ini ya, gitu kan. Di-split dong faktanya. Faktanya apa? Apakah orang yang baru, eee, kalau punya karakteristik yang sama, apakah dia melakukan hal yang sama juga dengan orang yang, masa lalu kita? Iya atau tidak? Jadi kita split nih faktanya dan juga asumsinya, gitu. Lalu, juga kalau salah satunya kalau ini sih kelihatan banget ya kenapa kita belum selesai dengan masa lalu kalau kita mikir, orang itu, setiap hari nih sampai ke bawah mimpi, atau kita compare nih sama orang yang hadir gitu dalam artian, balik lagi emang contohnya paling gampang tentang relationship ya, dalam artian kayak ada orang baru yang lagi deketin kita tapi kita compare, kalau sama, yang dulu orangnya tuh lebih cakep, atau orangnya lebih perhatian, atau sesederhana kalau kita ke Indomaret diambilin aja, "Kamu mau apa?" "Ih, kalau yang dulu tuh nggak nawarin aku minum," gitu. Ini dia nawarin aku, atau sebaliknya, "Kalau yang dulu tuh bukain pintu mobil sebelum aku keluar, yang ini kok enggak sih?" Gitu. Jadi kita compare terus, semua jadi compare gitu, padahal itu dulu, sekarang sekarang.
Gitu. Itu adalah salah satu, apa ya, salah satu, tanda-tanda kalau teman-teman, mungkin belum selesai dengan, apa, proses masa lalu atau proses kehilangan. Itu Indah. Gimana? Ada yang mau ditanyakan mungkin dari, sini? Oh, wow. Oke, Kak Anggit. Jadi sebelum kita lanjut, dari tadi itu Mhm. sebenarnya ada satu partisipan yang Oke. raise hand, tapi Mhm. mmm, akhirnya tadi dia mengurungkan niatnya gitu. Mungkin Oh, oke. aku persilakan dulu, Kak, ya, mungkin Boleh sekarang boleh pengen boleh, lagi gitu. silahkan. Jadi untuk Kak, atas nama profil Americano, aku juga nggak tahu cara bacanya, maaf banget, Kak. Oke, it's Tadi okay. Nanti minta panggil sama orangnya. halo Kakak, apakah ada yang ingin disampaikan? Halo. Halo. Oke, sambil nunggu deh, Kak. Siapa tahu Oke. nanti beliau ingin bertanya lagi. Oke, Kak. Jadi dari yang tadi disampaikan udah sangat jelas banget ya, ternyata ada beberapa tanda yang jelas yang menandakan bahwa seseorang itu ternyata belum selesai nih sama masa lalunya gitu. Mhm. Nah, kalau menurut aku, kalau kita belum selesai sama masa lalu, kita akan kesulitan gitu untuk menghadapi masa sekarang. Karena masih ada shadow atau bayang-bayangan terhadap masa lalu kita dan mungkin kita bingung mau ngarahin diri kita ini kemana sekarang karena masih ada bayang-bayang yang mengikat gitulah istilahnya. Mhm. Benar nggak Setuju kalau kayak banget. gitu, Kak? Setuju banget sih gitu. Cuman, kadang tuh, oke kalau Indah aware nih, Indah tahu bahwa Indah belum selesai gitu. Tapi terkadang banyak sekali orang yang dia tuh nggak sadar gitu, dia tuh nggak aware kalau ternyata dia tuh bawa, apa ya, beban masa lalu di pundaknya dia gitu. Dia nggak sadar melakukan hal itu dan ternyata dia istilahnya gini, dia tuh bawa sampah masa lalu terus dia ngasih sampah ke orang yang di depan gitu, orang, apa, future-nya dia gitu. Itu kan jadi kayak apa ya, lah kan orang yang baru nggak salah apa-apa ya, kenapa dapet, dapet apa, istilahnya dapet sampahnya juga gitu. Jadi, Sampahnya. gitu. Mhm. Jadi kita punya apa ya, kita, karena aku, salah satu orang yang percaya bahwa kita tuh, nggak bisa atau kita tuh model orang yang, bertanggung jawab atas diri kita sendiri dan kita tuh nggak bisa apa ya, mengubah orang lain, yang bisa kita rubah adalah diri kita sendiri. Jadi awareness akan kondisi kita saat ini itu apa ya, itu penting untuk diketahui dan juga apa ya, disadari untuk hayati pada masing-masing, individu gitu. Jadi punya kewajiban nih, "Oke, sekarang kondisiku lagi apa nih? Happy nggak?" Sama kayak orang lagi cek fisik. Kita kan ada, eee, apa, medical check up ya, rekomendasinya adalah, 1 tahun sekali gitu, buat ngecek, kondisi fisik kita seperti apa. Sama halnya dengan kondisi jiwa kita saat ini sedang apa, atau kondisinya lagi apa. Gigi aja dicek 6 bulan sekali rekomendasinya gitu. Itu yang kelihatan, apalagi jiwa yang nggak kelihatan gitu. Itu, jadi teman-teman, awareness itu penting untuk ditingkatkan, sayangi sama, jiwa dan raga diri sendiri dulu gitu sebelum kita bisa, apa ya, menyayangi orang lain, gitu sih. Oke, jadi yang penting juga kita ketahui bahwa self awareness itu penting untuk tahu bahwa ada di posisi mana sih diri kita saat ini, atau mungkin ada hal-hal yang kita tidak sadari dalam diri kita, sehingga self awareness ini membantu kita untuk bisa melangkah dan bagaimana seharusnya kita menyelesaikan permasalahan kita gitu ya, Kak. Mhm, Wow, betul banget. insight yang sangat insightful ya, Kak. Saya Sarisa tuh, mau langsung agak kocak nih, Indah. Udah malam kali ya? Iya, Nah, Kak. Oke, aku lanjut, Kak. Boleh nggak, Kak? boleh. Boleh, silakan silakan. Oke, teman-teman yang sudah hadir di sini juga
pasti sudah menyimak ya tentang ternyata grief itu apa sih gitu dan tanda-tanda dari orang yang belum selesai dengan masa lalunya itu seperti apa sih, itu sudah sangat dijelaskan banget sama Kak Anggit. Dan sekarang aku pengen nanya lagi nih, Kak sebenarnya grief itu ada tahapannya nggak sih? Terus kalau ada, contoh-contohnya seperti apa? Oke. Nah, ini udah apa ya, penjelasannya udah agak lebih serius nih dalam artian kayak, oke, ada, jadi sebenarnya, grief itu atau grieving itu kalau, sebenarnya di apa ya, dike bukan dikembangkan ya, dikemukakan oleh, seorang tokoh namanya Kubler-Ross. Nah, dia tuh ngasih tahu nih ada, proses grieving gitu, ya. Nah, proses grieving ini akan kita bahas setelah ini. Nah, proses grieving ini itu ada 5 tahap, yang bisa dilalui gitu. Nah, tapi tahapan ini tuh nggak saklek gitu, kadang kan ada tahapan-tahapan untuk menjadi apa gitu. Nah, dan itu habis satu, habis itu 2, habis itu 3 gitu. Nah, masalahnya adalah tahapan-tahapan ini tuh, nggak hanya garis lurus ke depan gitu, nggak saklek ke depan langsung naik naik naik, nggak gitu. Bukan yang satu habis itu wajib kedua, itu habis dua wajib ketiga gitu, nggak kayak gitu. Mereka tuh bisa turun, tahapan ini bisa turun lagi atau naik lagi, atau, loncat nih 2 step secara bersamaan gitu. Jadi dinamis gitu, dinamis sekali tahapan ini. Karena progres setiap orang tuh berbeda-beda dan unik, karena ya kepribadian orang kan berbeda-beda ya, tingkat sensitivitas orang juga berbeda, tingkat apa ya, eee ke intelektual orang juga berbeda-beda, kepribadian berbeda-beda. Nah, tapi kesamaannya dari semua tahap ada balik lagi ke awareness, yaitu kesadaran akan memahami diri kita sendiri akan berpengaruh sekali terhadap proses dari setiap tahapan. Nah, durasinya juga beda-beda nih. Kenapa durasinya berbeda? Nanti aku akan sebutin nih. Berapa sih sebenarnya biasanya durasinya gitu. Nah, proses pertama nih, ketika kita kehilangan. Nah, yang pertama tuh biasanya denial. Denial tuh penyangkalan. Nah, biasanya nih ketika orang, kehilangan apapun itu, baik anjingnya meninggal, baik, pasangannya meninggal, atau, pasangannya pergi yang tadi di-ghosting, atau apapun itu bentuk, kehilangan, biasanya kita denial dulu. Kita mikir, "Ah, enggak ah, nggak mungkin. Ah, enggak, itu mah nggak terjadi di saya," gitu. "Ah, enggak," gitu. Atau, apa dia ngerasa, padahal nih toxic relationship gitu, harusnya udah putus nih, akhirnya putus. Terus dia ngerasa, "Enggak kok, enggak, kita tuh enggak toxic, kita tuh, baik-baik aja," gitu. Ini tuh wajar di setiap relationship gitu. Atau, banyak, proses denial yang terjadi gitu. Mungkin nanti teman-teman bisa sharing ya, bisa tulis di kolom komentar, pernah, ada di fase atau di eee, tahapan denial tuh kayak apa nih contohnya gitu. Jadi teman-teman bisa share. Nah, eee, jadi intinya adalah kita, eee, belum terima, dengan kenyataan yang ada atau bisa dibilang kita belum siap. Nah, makasih Indah, eee, siapa nih yang nanya? Oke, nanti kita akan bahas itu ya, aku jelasin dulu yang nanya. Nah, jadi yang tadi, kita tuh sebenarnya belum siap, kita syok nih, kita syok bahwa itu terjadi di kita. Nah, eee, jadi sebenarnya, kalau orang bilang, "Ah, dia tuh denial, dia tuh nggak mau tuh tahu itu tuh terjadi," gitu. Sesungguhnya seseorang di kondisi ini biasanya tuh mereka tuh melakukan penyangkalan agar mereka nggak sakit-sakit banget gitu. Karena kaget kan, terus habis itu syok kayak, "Ah, enggak, ini nggak mungkin." Jadi kan sebenarnya kenyataan itu udah di depan mata, tapi intinya dia pengen mengurangi rasa sakitnya, jadi dia denial. Karena pada dasarnya manusia tuh nggak tiba-tiba kuat kan. Manusia tuh punya kapasitas untuk mencerna informasi dan memahami situasi. Jadi proses ini wajar tanda kutip. Kenapa tanda kutip? Nanti aku akan bahas. Karena setiap orang pasti melewati ini. Jadi kan ada istilah nih, it's okay not to be okay gitu. Jadi itu benar banget gitu. Kita butuh waktu untuk memproses informasi, jadi kita harus kasih waktu ke diri kita sendiri, eee, bahwa, "Oh, ini tuh terjadi di kehidupan kita, oke, saya kehilangan dia," gitu.
Jadi proses sampai ke sana itu butuh waktu. Jadi ketika ada orang yang, dia tuh denial mulu, dia tuh denial tahu gitu. Jadi, mereka butuh proses, orang itu butuh proses. Akan sangat, oke kalau kita menghargai proses tersebut. Cuman kenapa tadi aku bilang wajar tanda kutip, kita harus tahu sampai kapan kita mau denial. Jadi mau sampai kapan denial-nya gitu. Karena masih ada tahapan lain nih di depan yang menghadang ke kita nih. Jadi mau sampai kapan denial-nya? Boleh, denial tuh boleh, tapi ingat ada waktu di mana kita harus move ke tahap selanjutnya karena tahapannya masih banyak. Nah, lalu, setelah denial itu ada proses anger atau proses marah gitu. Nah, jadi proses marah ini nggak apa-apa gitu. Kenapa nggak apa-apa? Karena kan berarti kita sudah move dari denial. Jadi ketika ada proses anger atau proses marah, berarti orang itu sudah sadar bahwa itu terjadi di kehidupannya gitu. Jadi, eee, kita sudah satu step, naik yaitu anger dari denial itu sendiri. Nah, eee, biasanya, ketika kita setelah mencerna kita dapat kehilangan itu, muncul nih rasa nggak terima. Nah, eee, kita sadar nih, "Oke, aku diputusin," terus habis itu, "Oke, it happened to me," terus habis itu reaksinya, entar dulu deh, kok gue yang diputusin? Kok aku yang diputusin? Kok dia seenak itu ngomong kayak gitu?" Atau kadang, kita, marah nih, ketika kita, ternyata kehilangan orang tua gitu, atau kehilangan nenek. Tuhan, kok orang tuaku diambil? Terus kenapa sih orang-orang pergi gitu? Kenapa orang yang aku cintain pergi? Kenapa sih satu persatu pergi dari aku gitu? Jadi ketika tahapan marah, kita tuh cenderung ingin, apa ya, meluapkan emosi. Jadi kita ingin cerita, kita ingin ngomel, kita ingin marah gitu. Kita boleh merasakan emosi yang muncul, malah itu sangat dianjurkan dalam artian kita boleh merasa kecewa, kita boleh merasa frustasi, kita juga boleh sekali merasa, marah gitu. Tapi, yang perlu diingat adalah kita tidak boleh melakukan semua hal yang kita inginkan. Dalam artian gini, kita boleh marah, tapi kita tidak boleh memukul orang lain, gitu. Kita boleh, frustasi, tapi kita tidak boleh, melempar gelas ke muka orang yang kita sebel gitu, istilahnya gitu. Kita nggak boleh melakukan hal itu. Yang kita boleh adalah kita boleh merasakan emosi yang muncul, gitu. Jadi, eee, biasanya nih, karena kita saking frustasinya kan kita akan cerita nih sama orang lain, "Iya, aku tuh diginiin," gitu, "dia tuh bisa melakukan ini ke aku," gitu. Nah, yang perlu diingat, ini kan kita bisa jadi pelaku dan bisa jadi orang yang dicurhatin, gitu kan. Buat teman-teman yang biasa dicurhatin nih, atau curhat ke orang, pas dan lagi pengen marah, dan pengen mengekspresikan marahnya, kasih kesempatan, diri teman-teman untuk, eee memproses proses marahnya. Marahnya kenapa, pengen ngomel karena apa. Jadi ditanyain terus nih, "Kenapa sih marah? Marahnya kenapa? Marahnya sama siapa? Kenapa kepengen marah?" Gitu. Jadi meregulasi emosinya. Yang menjadi PR adalah ketika teman-teman dicurhatin, terus habis itu teman-teman ngerasa, eee, ditanggepinnya kayak gini, "Udah, nggak usah marah, relain aja, kan udah diputusin," gitu. Atau, "Udah, nggak usah marah," gitu, "mungkin kamu kurang ibadah," gitu kan. Ada kan kadang orang-orang yang bilang kayak gitu. Atau yang mungkin naik level lagi nih, "Ah, udah, nggak seberapa, aku lebih parah dulu," gitu. Jadi ada, persaingan, tingkat kemarahan dan tingkat kesedihan gitu. Jadi kalau teman-teman, tahu bahwa teman-teman dicurhatin orang, dengerin dulu prosesnya gitu. Memang, kadang kita, apa ya, butuh waktu untuk memproses informasi, baik itu yang datang ke kita maupun yang hadir di dalam hidup kita gitu. Jadi buat yang curhat dan yang dengerin curhat, kasih waktu untuk meregulasi diri, gitu. Kalau memang
tidak siap untuk memberikan feedback. Contoh nih, "Aku pengen marah," terus, "Oke, kamu marah kenapa?" Gitu. Kalau teman-teman tidak siap untuk memberikan, feedback seperti itu, lebih baik diam dulu. Gitu. Biarkan partner bercerita untuk meregulasi emosinya gitu. Jadi, untuk, omongan bahwa, "Udah nggak usah marah, relain aja. Udah jangan marah-marah," gitu-gitu, kita tidak tahu apa efek yang bisa kita berikan ke orang lain ketika dia terus rasa amarahnya, gitu. Nah, karena kenapa sih kita nggak bisa, atau diminta untuk tidak gitu, karena hati nggak bisa gitu. Emosi itu setiap itu pasti akan ada efeknya gitu. Nah, eee, kita diminta untuk pelan-pelan mengekspresikan rasa marahnya dengan cara yang sehat tentunya gitu. Nah, ketika kita terus-menerus, itu pasti nggak sehat. Ujungnya, takutnya adalah jebol, jebol di ujung, gitu. Kenapa sih jebol di ujung? Karena kalian bayangin aja nih, selokan nih, itu kan isinya, apa, eee, sampah-sampah ya, yang akhirnya bau, gitu. Nah, kalau nih ternyata kita sumbat nih di tengah, terus tiba-tiba, eee, udah saking banyaknya sampah yang keluar ke selokan itu, terus dia tiba-tiba, meledak deh. Eee, tiba-tiba meledak jadinya, efeknya akan sangat nggak bagus gitu. Itu untuk, anger-nya. Oke, nah selanjutnya setelah anger adalah bargaining. Nah, bargaining ini modelnya adalah, negosiasi. Jadi, aku agak sedikit percepat ya karena sudah 19.36. Nah, bargaining ini adalah sistem negosiasi. Jadi, prosesnya adalah tawar-menawar nih. Contohnya nih, biasanya, eee teman-teman akan bilang nih, seandainya aku datang lebih cepat, pasti aku akan ketemu ibu lebih cepat dan juga aku bisa membawa ibu ke rumah sakit. Atau seandainya nih aku nggak terima dia jadi pacar, pasti aku nggak akan sakit nih kayak hari ini gitu. Atau seandainya aku nggak demanding, pasti dia nggak akan ninggalin aku. Jadi seandainya. Atau bisa nggak sih aku gini? Bisa nggak sih dia nggak hadir? Bisa nggak sih itu diulang aja? Intinya tahapan ini tuh nggak kita tuh sebagai orang yang sedang berduka tuh nggak kepengen nih ngerasain rasa yang nggak enak gitu. Kita kepengen balik lagi ke rasa yang dulu, yang enak, atau nggak usah ngerasain aja sekalian gitu. Jadi ingat, yang buat waras adalah kita tuh hidup di masa sekarang. Kejadian itu sudah berlalu dan itu memang sulit, di tahapan ini sangat sulit sekali gitu. Kita nggak punya kontrol akan masa lalu yang harus diingat karena kita living in the present, nggak in the past. Nah, karena itu jadi, apa yang bisa kita lakukan, oke ayo kita lakukan sekarang. Nah, setelah proses negosiasinya gagal nih, ternyata kita nggak bisa ngapa-ngapain di masa lalu. Biasanya kita akan masuk ke fase atau tahapan depresi. Nah, fase depresi ini berbeda ya dengan gangguan depresi gitu. Tapi di tahap ini kita akan merasa kayak kosong gitu. Aku akan ngerasa nothing gitu. Merasa bahwa kita nggak berkuasa akan apapun akan kehidupan kita. Jadi contoh nih di tahapan ini orang yang biasanya selalu dapat atau apa yang dia inginkan, biasanya orang ini cukup dominan dan dia tahu dan dia mau melakukan apa yang dia inginkan gitu. Terus habis itu ternyata dia di fase ini dia akan ngerasa kayak kok gue gagal di kali ini gitu, nggak bisa nih terjadi di hidup gue gitu. Dia akan ngerasa sangat terpukul. Sama halnya dengan orang yang biasanya dia overthinking atau insecure gitu. Dia akan ngerasa, aduh, aku emang useless ya. Aku emang nggak bisa, aku emang nggak layak gitu. Jadi intinya adalah di fase depresi ini kita akan merasa sedih bahwa it happened to me gitu, dan nggak bisa diulang. Iya, kenyataannya bahwa ekspektasi-ekspektasi yang sudah dibangun nih, contoh nih, oke, aku kan pacaran nih sama dia, aku tuh rencananya kan mau nikah, mau ketemu camar, mau gini, ternyata itu nggak jadi. Kan putus, nggak jadi dong ketemunya, nggak jadi dong nikahnya, gitu. Jadi ekspektasi yang sudah dibangun gagal seketika, runtuh seketika. Karena ya gimana gitu, nggak mungkin kejadian kan, gitu. Itu jadi ngerasa kayak, ya ampun, sedih banget rasanya, kosong, gitu. Bingung rasanya, nggak suka, demotivasi, gitu. Orang ini bisa nangis berhari-hari di tahapan ini, gitu. Dan dia bisa menarik dari lingkungan, bisa diem aja,
atau rasanya kayak orang wujudnya dia tapi jiwanya nggak ada, gitu. Jadi karena tahapan ini rasanya beda banget ya sama tahapan marah. Kalau marah kan kepingin maki-maki orang nih, kepingin nguapin apa yang dia mau, tapi kalau di depresi ini dia diem, gitu. Nah, yang tadi aku bilang bahwa ini tuh bukan gangguan depresi ya, fase depresi ini gitu, tapi ini bisa jadi ke arah sana kalau teman-teman tidak mengelola ini dengan baik gitu. Jadi kita harus aware nih, berapa lama nih akan di fase ini nih, untuk berapa lama nih ngerasa gininya. Kalau memang terlalu lama, tidak ada salahnya teman-teman untuk datang, ke, professional help. Jadi teman-teman bisa ke konselor, bisa ke psikolog, bisa ke psikiater gitu, karena jangan takut karena aku aja as a counselor aku ke psikolog gitu. Jadi, nggak ada salahnya, sama kayak kita berobat, fisik, batuk, pilek, dan lain gitu. Nah, selanjutnya nih, setelah depresi ada, tahapan acceptance atau penerimaan. Nah, di fase ini, atau tahapan ini ada tahapan atau dambaan semua orang gitu. Karena di tahap ini nih bukan yang, "Oke, fine, gue nggak apa-apa," gitu. Bukannya kayak gitu ya, bukan ngomong fine nggak apa-apa, tapi dahinya masih mengkeret gitu. Kalau ada orang-orang yang bilang, "Oke deh, nggak apa-apa kok, tenang aja, santai aja," tapi dahinya masih ngeret atau masih emosi gitu, oh itu belum nih. Tapi ini lebih di fase kayak, "Oke, dia pergi, kita sudah tidak ada lagi hubungan atau dia sudah tidak akan kembali di hidup saya sadar dan saya nggak apa-apa, saya baik-baik aja untuk diri saya, oke, saya juga akan melanjutkan hidup. Jadi, kuncinya adalah penerimaan. Dan tentunya itu butuh waktu ya, butuh proses perlahan, step by step. Bukan proses yang mudah, bisa mundur, bisa balik lagi ke tahap denial, tapi bisa maju lagi 2 step gitu. Jadi bisa maju, bisa mundur gitu. Yang penting adalah awareness-nya, di mana itu perlu banget. Ya, jadi itu adalah 5 tahapan grief, yang akan diproses teman-teman. Kelima tahapan ini, tidak menyenangkan, aku tahu banget ini tidak menyenangkan buat dilalui, tapi bukan tidak bisa untuk dilalui. Karena obat juga pahit kan, obat tuh pahit kan, buat diminum gitu, tapi efeknya bisa bikin badan kita lebih sehat gitu. Jadi teman-teman, eee, menyadari itu penting sekali. Itu, oke. Kayaknya, aku sudah dicolek-colek nih sama Indah. Gimana Indah? Oke, Kak Anggit. Eee, sebenarnya Ina juga nggak expect, jadi teman-teman hari ini yang hadir itu ada 62 orang dan pertanyaan di kolom komentar itu sangat banyak dan cukup Wah, kompleks, Kak Anggit. Jadi memang teman-teman yang hadir di sini itu sudah tahu dan sudah ada interest gitu terhadap topik yang kita bahas hari ini. Oke, Kak, jadi kalau kita buka ke sesi pertanyaan langsung, sesi tanya jawab nggak apa-apa ya, Kak Anggit? boleh boleh boleh, nggak apa-apa. Oke, jadi aku mau bacain dulu pertanyaan pertama dari Kak Lalita. Hai Kak, aku mau nanya, kenapa kalau diputusin terus kita nggak mau diputusin, tapi rasanya langsung lemas banget dan tiba-tiba aja masuk RS itu kenapa ya Kak? Oh, oke. Tadi kan aku sempat singgung ya bahwa, proses grief ini, memakan apa ya, emosi, fisik, dan lain-lain gitu. Jadi, setiap orang tuh beda-beda, beda-beda dalam artian reaksinya atau efeknya gitu. Intinya adalah kita masih belum menerima, itu terjadi di hidup kita gitu. Nah, apakah efeknya pasti bikin masuk rumah sakit atau apakah efeknya pasti akan seperti itu? Itu tidak bisa memastikan seperti itu karena efeknya, macam-macam nih di setiap orang gitu. Aku akan sangat menyarankan sekali, tadi siapa mohon maaf, Indah? Lalita Lolita? Lalita, iya. Oke. Lalita, apa nih efeknya setelah itu? Kalau memang ternyata berlarut-larut seperti itu, aku saranin sih Lalita untuk konsultasi, ke professional help ya gitu. Jadi seeking help itu penting banget gitu, karena untuk di sesi ini itu cukup complicated ya untuk dijawab gitu. Jadi akan sangat, aku sangat merekomendasikan sekali gitu. Boleh ketemu psikolog untuk, tahu, memproses nih sebenarnya apa sih yang terjadi di Lalita gitu. Apa sih yang membuat, Lalita seperti itu dan apa yang dipikirkan gitu.
Semoga, membantu ya. Kak Lalita mungkin bisa sampaikan feedback di kolom komentar. Aku lanjut Kak ke pertanyaan kedua Oke. dari sebentar Kak. Kak Indri. Oke, kalau membuat asumsi-asumsi baru atas dasar masa lalu yang buruk, tadi jelaskan bahwa itu salah satu bentuk seseorang yang belum selesai dengan masa lalu. Nah, kalau trauma atau malas menjalin hubungan lagi karena sudah capek gitu ya dari hubungan yang terakhir kali, itu bisa termasuk trust issue atau gimana Kak? Atau juga termasuk belum benar-benar selesai dengan masa lalu? Nah, gimana Kak Anggit? Bisa jadi. Kenapa aku bisa bilang bisa jadi? Karena kan kita tidak, aku tidak tahu persis nih, apa sih yang membuat capek gitu. Dalam artian apa sih kondisi yang membuat capek? Balik lagi, aku sih sangat menyarankan untuk seeking help ya gitu. Karena, kita, apa ya, kalau bisa tidak self diagnose gitu, karena itu penting sekali gitu. Nah, bahwa itu ada, apa ya, ada kontribusi masa lalu kemungkinan besar iya, tapi apanya kita, belum tahu dengan pasti. Aku belum tahu dengan pasti, dari masalah, Indri apa nih yang bikin, nggak selesai gitu. Jadi balik lagi sebenarnya kayak kondisi Lalita tadi, aku saranin sekali untuk, konsultasi gitu secara private karena kenapa aku bilang kayak gitu, karena kita harus mengurai nih satu persatu, eee, apa sih sebenarnya yang terjadi di masa lalu gitu, dan biasanya kayak gitu nggak bisa dengan sekali langsung keluar, nggak bisa kayak gitu gitu. Karena kita kan hidup sekian, belas tahun atau sekian puluh tahun ya gitu, jadi kita bawa, baggage gitu di belakang pundak kita gitu, dan itu akan semakin bertambah setiap tahunnya gitu. Apakah itu diurai atau tidak, kita tidak tahu. Jadi ayo di kesadarannya sudah sangat bagus, lalu selanjutnya ayo kita cari seeking help, kenapa sih, merasa sudah "menyerah" tanda kutip gitu, itu sih. Oke, terima kasih atas jawabannya Kak Inggit. Untuk Kak Indri bisa berikan feedback di kolom komentar. Oke, di sini sudah ada 2 yang raise hand, tapi mohon maaf Kak, aku bacain satu lagi pertanyaan yang sudah masuk dari tadi secara anonim. Setelah Oke. itu aku akan persilakan untuk kakak-kakak yang sudah raise hand untuk berbicara. Oke Kak, Mhm. jadi ada pertanyaan secara anonim Kak, gimana ya caranya move on dari friendzone sedangkan kita itu sekantor? Nah, gimana Kak Anggit? Gimana caranya move on dari friendzone karena kita, sekantor? Move on dari friendzone. Ini move on-nya ke tahap mana nih? Mau tahap diseriusin atau mau kembali jadi, apa ya, teman kantor biasa gitu? Ke tahap mana nih? Eee, Intinya adalah setiap hubungan, apapun itu bentuk relationship-nya, kita harus tahu, boundaries-nya. Eee, Kenapa kita harus tahu boundaries-nya? Itu tuh biar kita bisa ngekontrol diri kita, seperti apa dan kita tahu batasan-batasan, orang luar tuh bisa masuk sejauh apa. Kalau memang mau tahapannya dinaikin levelnya, jadi, in relationship gitu, eee, ya kasih tahu, kalau teman ya nggak seperti ini, kalau pacar ya seperti ini gitu, dan ingat, komunikasi itu penting gitu. Eee akan enak sekali ya kalau diperjelas, tapi kan memang, semua tidak semudah itu ya untuk berkomunikasi, "Oh ya aku suka sama kamu," gitu, "Oh kita mau gimana nih?" Gitu. Memang tidak semudah itu gitu, tapi, pertama-tama adalah, tanyain dulu ke diri sendiri, apakah benar, mau dilanjutin atau enggak gitu. Kalau enggak, ayo bangun boundaries-nya gitu. Ini tuh berlaku juga untuk, ketika kita punya problem di rumah, dengan orang tua, dengan kakak, dengan siapapun. Jadi kita harus tahu batasan-batasan mana saja untuk orang-orang di ring satu, ring 2, ring 3, gitu. Sorry aku jawabnya cukup cepat karena, instruksi dari Indah jawabannya cukup cepat.
Baik, jadi ada klarifikasi dari yang bertanya itu bahwa ingin kembali untuk menjadi teman kantor biasa gitu kan, gitu. Oh, oke, gitu. Berarti kan ada apa ya, ada batasan yang apa ya, dilewati ya. Kenapa kenapa ada statement udah jadi friendzone nih padahal sekantor. Nah, berarti ada satu, garis yang dilewatin gitu. Harus tahu garis itu apa. Kalau memang ternyata ingin kembali, pasang garis itu yang benar-benar, apa ya, benar-benar, konsisten gitu. Karena balik lagi, itu semua, masalah hati ya, Bo, gitu. Jadi kayak mau sejauh apa nih dilewatinnya gitu. Kalau mau lewat berarti kayak gini, gitu. Oke, untuk yang bertanya silakan memberikan feedback ke VC saya ya. Oke, Oke. jadi di yang raise hand sudah ada 2 orang, sebenarnya tadi harusnya 3 ya. Oke, jadi mau persilakan dulu untuk Kak Dia, persilakan untuk berbicara, admin Minbul, minta tolong ya. Sebelumnya selamat malam Kak Anggi dan Kak Indah. Sebelumnya saya mohon maaf karena tadi saya sempat terlambat masuk. Mungkin sebelumnya juga udah dijelaskan oleh Kak Anggit, tapi saya coba tanyakan kembali. Nah, bagaimana ya Kak ketika ada pengalaman di masa lalu, tapi itu saya baru ingat setelah saya sudah besar dan pengalaman tersebut mempengaruhi bagaimana cara saya berpikir terhadap laki-laki ke depannya. Itu bagaimana ya Kak? Nggak gimana-gimana, dalam artian gini, kenapa aku bilang nggak gimana-gimana adalah, eee, aku appreciate sekali kamu sudah, sadar bahwa, "Oh ternyata ini karena masa lalu aku," gitu. Tapi balik lagi, itu benar karena masa lalu kamu atau tidak? Eee, apakah itu kamu kayak orang sakit apakah itu self diagnose atau tidak, gitu. Jadi harus dikonfirmasi ulang. Dikonfirmasi ulang adalah, itu benar terjadi nggak? Atau itu hanya asumsi aja? Gitu. Jadi, apa apa nih ya, kalau itu memang terjadi dan benar-benar itu sangat mempengaruhi dan itu karena masa lalu, ayo kita, apa ya, ayo kita proses pelan-pelan dan kita sembuhin pelan-pelan gitu. Aku agak gemes sih Kak dengan kata-kata, "Ayo healing healing," gitu. Eee, terkadang itu terdengar lucu, tapi healing sesungguhnya itu tidak tanda kutip "menyenangkan" itu gitu, karena itu butuh proses yang panjang, karena kan kita balik lagi nih ke masa lalu kita gitu, dan kita memproses, masa lalu itu gitu. Kalau ditanya, "Gimana nih?" Prosesnya ujungnya adalah berdamai dengan masa lalu, tapi sampai ke tahap itu harus ada banyak sekali yang apa ya, dilakukan gitu. Eee, tidak bisa, dengan sekali sesi ini bisa langsung ngomong, tapi balik lagi, mungkin ditanya lagi, apa yang men-trigger dan kenapa itu bisa terjadi, apakah itu beneran terjadi, prosesnya seperti apa, dan mau seperti apa gitu. Jadi aku sangat sarani lagi, mohon maaf nih, jadi terkesan ngiklan, tapi memang apa, mencari professional help itu sangat membantu ya gitu. Tapi balik lagi, kamu kan sudah punya bekal nih, udah tahu nih, oh ini yang nge-trigger nih. Nah, karena sudah tahu, jadi ayo kita proses bersama gitu. Karena kalau kamu kuat sendiri, is okay, tapi, biasanya kita butuh orang lain buat, apa ya, buat bikin kita lebih waras, bikin stabil, apakah itu beneran terjadi atau tidak, dan yang bikin kita nggak ngelantur kemana mana gitu. Yang bikin kita nggak, bulet di asumsi-asumsi yang kita, bikin gitu, gitu. Oke, untuk Kak Dia gimana? Baik, Kak, terima kasih atas penjelasannya. Iya, makasih ya dia, semoga membantu, apa, mungkin nanti bisa tanya-tanya nih sama adminnya Tabula, sebenarnya bisa tidak harus di Tabula gitu, seeking help itu bisa dimanapun gitu, di sekitar dia juga pasti ada gitu. Jadi, aktif-aktif aja nyari gitu. Baik, Kak, terima kasih, Kak. Iya, sama-sama. Baik, oke, aku lanjut Kak pertanyaan di kolom komentar Boleh. dari Kak Rizky.
Halo Kak, izin bertanya, kalau misalnya kita kadang masih suka keinget kenangan-kenangan sama orang yang pernah kita sayang atau dekat sama kita, apakah itu berarti kita masih belum bisa merelakan atau melepaskan? Kayak yang simply reminiscing things, seperti misalnya dalam situasi tertentu kayak kepikiran, oh dia pasti bakalan ngomong atau ngelakuin hal kayak gini nih. Kalau seperti itu gimana ya Kak? Oke, balik lagi, kalau, dengar secara sekilas mungkin iya, kenapa tadi balik lagi mungkin, kita lihat intensitasnya seberapa sering. Sama halnya itu tuh mengganggu nggak? Itu tuh sampai ke tahap mengganggu, aktivitas kita nggak? Mengganggu kita memilih pasangan atau tidak? Mengganggu kita untuk, apa, berhubungan dengan orang lain tidak? Gitu loh. Nah jadi, dan habis itu apa yang dilakukan gitu. Kalau, kadang kan kita inget sekilas aja gitu kan, tapi ada orang yang benar-benar sangat mempengaruhi itu di kehidupannya gitu. Kehidupannya dalam artian kesehari-hariannya, semua di-compare gitu, semua inget, eee, apa, lihat pintu, "Aduh kemarin ini pernah dipegang," lihat motor, "Aduh kemarin boncengin," lihat mobil, "Aduh kemarin barengan," lihat nyium parfum, "Aduh ini parfumnya dia," gitu. Jadi kan sangat sangat mempengaruhi, keseluruhan kehidupannya gitu. Nah itu, kalau pertanyaannya apakah kita belum selesai atau tidak, sejauh ini sih aku cuma bisa bilang bahwa, eee, itu sejauh apa mempengaruhi diri kamu, gitu. Nah, adminnya udah bilang nih, "Aduh udah jam 8 ya teman-teman, tenang aja sampai pukul 8.30 kolom chat tetap akan dibuka." Nah, sebenarnya Indah, aku boleh nambahin nggak Indah? Boleh Kak. Iya, kita manfaatkan 4 menit ini ya, Indah, gitu. Dalam artian gini, kalau, teman-teman ngerasa, "Oke nih, aku udah ngejalanin, aku ternyata lagi di tahapan, depresi nih, aku ternyata lagi di tahapan bergening nih," gitu. Gimana sih caranya aku coping gitu? Aktivitas yang aku lakuin ketika aku grief tuh apa? Karena ini sangat tidak menyenangkan gitu. Yang tadi aku bilang, waktunya tuh setiap orang beda-beda. Eee bisa 1 bulan, bisa sampai 1 tahun, bisa sampai bertahun-tahun gitu. Jadi, proses grief itu, macam-macam gitu setiap orang. Nah, kalau teman-teman nanya, apa sih yang bisa aku lakuin ketika, aku mengatasi, membantu kita untuk, grieving ini gitu. Yang pertama bercerita. Kenapa tadi aku banyak sekali saran untuk, "Ayo seeking help," gitu, "Ayo ngobrol sama orang," karena ya itu tadi, cerita itu perlu diurai. Eee apa yang terjadi di kamu itu perlu diurai. Kenapa aku bilang bercerita? Bercerita kan memang beneran nih saintifiknya apa? Ini ada saintifiknya gitu. WHO tuh dulu bikin kampanye untuk bercerita gitu. Itu udah terbukti bisa mencegah orang untuk bunuh diri. Jadi bercerita itu sangat bermanfaat gitu buat kita. Nah, ada juga nulis gitu. Kalau di psikologi itu ada istilah namanya journaling gitu. Mungkin nanti Tabula bisa bikin nih kelas journaling buat teman-teman yang memang tertarik untuk journaling. Nah, nulis ini bisa apa saja gitu. Bisa perasaan kamu tentang dia, bisa rasa nggak terima kamu tentang dia, bisa rasa marah kamu tentang dia. Nih kalau padahal nih salah satu contoh ketika kamu lagi marah nih, kamu bisa nulis nih di kertas, apa sih yang kamu rasain? Kamu pengen maki-maki apa? Kamu pengen ngomong apa? Tulis aja di kertas, si lembar kertas habis itu terus dilempar gitu kan. Tapi lemparnya bukan ke orangnya ya, lemparnya ke padahal kamu di kamar nih, lempar aja ke kamar gitu. Itu jadi atau kamu ngobrol nih di cermin, anggap aja itu dia. Kamu ngobrol aja, kamu ngomong apa? Kamu tuh kayak gini ya, gini ya di cermin. Jadi kamu bercerita atau meluapkan emosinya kamu dengan cara yang sehat. Tadi kan ada aku bilang kan, cara yang sehat itu seperti apa? Nah, salah satu cara yang sehat seperti ini. Atau kita juga bisa nih, kalau ternyata kehilangannya itu adalah kehilangan, ibu atau bapak atau keluarga gitu, kamu bisa tulis nih, apa sih tulis deh 3 hal yang kamu deskripsikan tentang orang itu. Selama ini tuh dia tuh seperti apa. Lalu 3 hal yang bisa kamu ambil dari dia. Lalu habis itu di terakhir adalah kamu bisa nih tulis say goodbye. Kamu bisa tulis apa saja untuk say goodbye sama dia, gitu. Jadi, itu ada beberapa hal atau tips and trick yang bisa kamu lakukan, ketika kamu grieving. Intinya adalah kasih waktu pada setiap tahap,
biar kamu bisa memproses itu dengan baik, tetapi jangan lupa kasih reminder, kasih waktu, kapan nih, mau sampai kapan nih di tahap ini, gitu. Itu, Indah. Thank you banget jawabannya untuk Kak Rizky ya. Boleh ngasih feedback Kak di kolom komentar. Oke, aku lanjut Kak ke pertanyaan selanjutnya dari Kak Sharon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Kak. Kalau laki-laki mundur tapi wanita masih berjuang, apakah tandanya belum merelakan ya Kak? Namun di sini laki-lakinya memang dinilai layak gitu untuk diperjuangkan. Terima kasih sebelumnya Kak. Ini udah masalah relationship ya. Ketika ternyata laki-laki yang mundur dan perempuan yang maju, ditanya lagi kenapa gitu. Apakah itu bisa dicari titik tengahnya atau tidak? Jangan lupa bahwa hubungan itu dua orang. Jadi harus ada kerelaan untuk dua orang untuk berhubungan. Kamu nggak bisa menjalani itu untuk satu orang aja gitu kan. Jadi kenapa nih dia memutuskan untuk mundur? Apakah benar-benar sesuatu yang bisa tidak ada jalan titik tengahnya gitu? Nah, ngomong-ngomong tentang jalan titik tengah, itu perlu kedewasaan untuk mendengar satu sama lain. Karena kalau salah satu semuanya kekeh sama pendirinya dia nggak akan selesai. Jadi perlu kedewasaan untuk berkomunikasi. Itu sih, mendengar benar-benar dan juga mengurai sebenarnya apa sih yang tidak bisa gitu. Apakah benar-benar tidak bisa gitu. Dan juga kejujuran. Kejujuran kenapa tidak mau melanjutkan atau kenapa mau melanjutkan gitu sih. Terima kasih atas jawabannya Kak. Untuk Kak Sharon mungkin bisa memberikan feedback di kolom komentar. Lanjut lagi Kak, dari Kak Indri lagi. Bentuk-bentuk penyaluran emosi yang positif itu apa aja sih Kak? Ada banyak temanku yang melampiaskan emosinya dalam hal negatif seperti mabuk, overdosis obat tidur, atau pakai narkoba. Wow, ini udah yang tingkat serius banget ya. Sedangkan aku sebagai pendengar cerita mereka juga bingung gitu untuk memberikan mereka pilihan dalam menyalurkan emosi mereka itu seperti apa. Nah, mungkin bisa dijawab Kak. Ya, yang tadi aku kasih tahu bahwa bercerita itu penyaluran emosi juga ya, karena kan dia mengungkapkan apa yang dia ungkapkan, dan juga nulis itu tadi mungkin terdengar remeh tapi itu sangat berefek. Biasanya sebenarnya bukan medianya yang bikin bingung, tapi gimana cara ngungkapin perasaannya yang bikin bingung. Yang kamu tadi sebutin, padahal nih itu ternyata laki-laki. Nah, saya kurang tahu nih, tapi di culture budaya saya, laki-laki itu cenderung, diajarkan untuk kuat, gitu. Jadi, dia tidak biasa meregulasi emosinya, jadi karena dia tidak biasa meregulasi emosinya, kalau ditanya, "Kenapa? Apa yang dirasain?" Dia sendiri bingung. Gitu. Jadi langsung cari karena kan sakit nih, jadi daripada kelamaan cari bypass-nya apa nih, gitu. Nah, biasanya, mereka akan, lari ke tempat paling cepat, narkoba itu cepat, minum itu cepat, tapi balik lagi masalahnya tidak selesai gitu, karena itu bikin dia, fly sesaat, bikin dia lupa sesaat gitu. Balik lagi, memang harus diurai pelan-pelan, prosesnya, apa yang dia rasain dan kenapa gitu. Pelampiasan yang sehat ya tadi, bercerita bercerita dengan orang yang tepat ya gitu, biar, bisa benar-benar terurai karena, membuka masa lalu itu sulit gitu. Jadi kalau, dia sendiri ditanyain, "Beneran nggak nih mau selesai masalahnya?" Gitu. Misalnya ditegesin nih, "Beneran ini mau selesai? Kalau mau selesai ayo kita urai, ayo kita benerin, bareng-bareng." Gitu. Kalau, dianya sendiri masih yang, "Oh nggak mau," jangan-jangan sebenarnya bukan, pelampiasan yang sehat yang dia butuhin, dia ternyata masih di tahap denial gitu. Jangan-jangan dia masih di tahap denial atau jangan-jangan dia masih di tahap anger gitu. Anger-nya tapi anger yang ingin melampiaskan ke orang gitu. Itu balik lagi biasanya nih orang yang di anger akan balik lagi ke denial, denial akan balik lagi ke anger, denial nanti bergaining gitu. Jadi akan loncat-loncat. Jadi kalau memang dia punya konsisten atau punya benar-benar keinginan untuk melangkah maju nih ke depan atau
menyelesaikan nih, bener-bener nih tujuan goal saya adalah acceptance gitu. Ayo kita bersama rangkul step by proses gitu. Kak. Untuk yang bertanya mungkin bisa memberikan feedback ya Kak di kolom komentar. Oke, dari yang sudah bertanya sebelumnya, Kak Rizky sudah mengatakan, oke, makasih banyak Kak penjelasannya. Kak Sharon juga, Masya Allah, terima kasih Kak atas jawabannya. Oke, senang banget bisa membantu teman-teman juga bisa menjawab pertanyaan teman-teman. Masih ada lagi Kak pertanyaannya dari Kak Afifatul Aimah. Kak, gimana sih caranya kita tahu kalau teman yang curhat itu udah siap untuk mendengarkan suara kita? Maksudnya suara ini mungkin seperti pendapat kita gitu ya, Kak. Kalau menurut Kak Anggit sendiri gimana? Ditanya. Mungkin simpel ya, tapi ditanya. Ditanya, "Kamu kepengen aku bereaksi seperti apa?" Gitu. "Kamu ini lagi pengen didengerin atau kamu butuh feedback?" Ditanya. Eee Belajar untuk terbuka dan belajar untuk jujur. Kenapa? Kenapa harus ditanya? Karena itu juga enak di kamu. Kadang kan situasinya adalah, nggak semua orang yang, diceritain itu siap untuk menerima cerita. Jadi ditanya, "Oke, aku dengar kamu kepengen feedback apa nih? Kamu nih lagi butuh didengerin atau kamu butuh, apa, bener-bener feedback dari aku?" Gitu. Karena kenyataan itu menyakitkan gitu. Jadi ketika kamu ngomong, istilahnya kamu ngomong pedes gitu, dia akan tahu konsekuensinya ngomong sama kamu gitu. Jadi ada apa ya, ada kesepakatan di awal gitu. Jadi ditanya, kalau kamu nanya, gimana? Ya ditanya ke orangnya, kan kita nggak tahu, isi hati orang, gitu. Oke. Dari Kak Afifatul gimana Kak? Ini boleh disampaikan feedbacknya di kolom komentar. Oke, jadi masih ada pertanyaan Kak. Kalau Kakak Anggit sendiri gimana Kak? Masih oke kah untuk kita berdiskusi? Aku, aku mungkin sampai 20-10 kali ya, Indah, 3 menit lagi. Iya Kak, oke ini masih 2 pertanyaan lagi. Oke. Oke, jadi dari Kak Arelka itu bertanya tentang gimana ya tadi jadinya ngebedain tahapan 1 dan tahapan 5 pada self awareness-nya ya Kak. Itu maksudnya di tahapan Kubler-Ross yang tentang grief cycle-nya. Jadi yang satu kan denial, yang kelima kan acceptance. Nah, misalnya ada kalimat kayak, "Oke, I'm okay without him or her," gitu. Jadi gimana sih bedainnya antara yang kita masih menyangkal dan kita sebenarnya sudah sangat menerima kondisi itu gitu, Kak Anggit? Bedanya itu rasanya beda gitu. Mungkin ini cukup abstrak ya, dalam artian kayak, ya gimana gitu. Itu tuh beda sekali gitu, beda sekali dalam artian rasanya sangat-sangat berbeda gitu. Ketika, eee, ketika kamu acceptance itu tuh, udah bener-bener menerima dalam artian, "Oke, nggak apa-apa," gitu. Kayak, kamu nggak ke-trigger kalau dia ternyata, berhubungan sama orang lain, kamu nggak ke-trigger ternyata teman-temanmu berteman sama dia. Ini tuh mirip kayak kalau kita nih datang ke, nikahan mantan gitu, ya udah nggak apa-apa, nggak perlu nangis-nangis juga gitu, eee, nggak nangis-nangis di depan mantan atau siapa gitu, tapi memang ya dia balik lagi nol 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 gitu loh. Jadi kayak Pertamina itu berawal dari nol gitu. Jadi kayak udah nggak ada harapan, nggak ada ekspektasi untuk, seperti apa gitu. Jadi bener-bener accept gitu, menerima gitu. Definisi accept itu bener-bener menerima, oke, memang nggak bisa gitu. Oke, ya udah, ayo hidup. Kamu nggak, punya ampas lagi di aku gitu. Karena kalau denial itu lebih, apa ya, nggak menerima
kejadian itu gitu. Kalau itu tuh terjadi gitu. Denial tuh lebih ke situ. Jadi kayak uh, meninggal nih, enggak kok dia cuma sakit aja gitu. Putus nih, enggak kok dia cuman ini aja, lagi sibuk aja, jadi nggak bales chat aku gitu. Enggak kok itu nggak terjadi gitu. Jadi mungkin lebih tepatnya nggak papanya itu lebih ke anger kali ya, bukan ke denial gitu loh. Jadi ke angernya tuh lebih ke oke nggak apa-apa gitu, salah dia gitu. Nanti dia yang akan apa? Yang akan dapat nggak enaknya kalau putus sama aku, istilahnya kayak gitu-gitu. Baiklah, untuk yang bertanya mungkin bisa memberikan feedback ya. Satu pertanyaan lagi Kak, dari Boleh, boleh, Kak boleh, boleh. Ri. Bagaimana caranya move on dari kesusahan, permasalahan nih? Apakah harus curhat ke teman atau pendam atau gimana? Terkadang teman curhat sudah punya pemikiran negatif gitu. Gimana Kak Eh, Anggit? sorry, aku agak nggak nangkep. Gimana caranya move on dari kesusahan? Iya, dari kesusahan atau permasalahan. Mungkin maksudnya lebih baik itu untuk menyatakan perasaan atau bercerita gitu ke teman atau dipendam aja gitu, Kak. Oh, Soalnya oke, kalau oke. yang aku tangkap nih dari tulisannya itu kayak kadang-kadang tuh kalau kita curhat teman-teman tuh kita udah punya pikiran negatif gitu. Maksudnya entar apa ya yang dibilang sama teman kita gitu. Mungkin seperti itu, Kak. Oke, oke. Oke. Nah, kalau kayak gitu kejadiannya, kalau memang kamu tidak percaya dengan teman kamu, carilah orang yang kamu percaya, cari orang yang netral. Contoh ya tadi, konselor, psikolog, psikiater. Kenapa? Eh, Gimana kamu mau dengar omongan teman kamu kalau kamu aja nggak percaya gitu. Kalau kamu punya asumsi-asumsi yang negatif, itu bisa terjadi memang gitu. Dalam artian memang nggak ada nih orang-orang sekeliling kamu yang suportif, itu bisa jadi. Makanya itu untuk meminimalisir hal tersebut, itu kan berarti minimalisir bias ya. Dalam artian dia punya asumsi apa tentang aku, jadi aku mau cerita nggak leluasa. Cari orang yang netral, cari orang yang benar-benar bisa netral gitu, cari konselor, psikolog, atau psikiater, atau kalau kamu kuliah berarti bisa dosen yang benar-benar bisa mendengarkan gitu. Jadi sebenarnya gini, sama aja kayak ini tuh sebenarnya berlaku untuk semua uh, apa ya, semua professional health gitu. Itu kayak dokter itu pun cocok-cocokan, psikolog pun cocok-cocokan gitu. Jadi bukan berarti ketika kamu nggak cocok sama satu orang, kamu tuh tidak layak untuk didengarkan. Kamu tetap layak untuk didengarkan, mungkin memang kamu harus mencari orang lain lagi untuk didengarkan. Itu sih. Jangan pendam sendiri kalau jawab pilihannya bicara sama orang atau pendam sendiri, jangan pendam sendiri karena hidup tuh udah berat ngapain semua handle sendiri gitu. Dalam artian kayak kamu butuh another perspective gitu. Kamu butuh orang lain untuk sharing gitu. Aku sangat setuju banget sama Kak Anggit ya untuk di terakhir. Jadi carilah bantuan. Jangan merasa malu untuk mencari bantuan dan jangan dipendam. Kadang nggak semua hal itu bisa kita handle sendiri. Oke, Betul. jadi kita Jangan sudah sampai di sabotase diri sesi. sendiri nih. Betul banget, Iya, Indah. iya. Terima kasih Kak Anggit. Jadi kita sudah sampai di akhir sesi teman-teman. Aduh, terharu banget baca feedback teman-teman dan juga banyak yang bilang terima kasih jawabannya. Suka banget sama acara Tabula. Aduh, terharu banget. Terima Oke, kasih. sebelum mengakhiri acara hari ini, mungkin Kak Anggit bisa memberikan penutup yang singkat gitu Kak, untuk teman-teman yang sudah bersama kita Oke. sampai jam ini. Oke. Terima kasih buat teman-teman yang hadir. Yang perlu diingat adalah, ayo setiap problem, ayo kita atasi untuk fight, nggak flight gitu. Jangan sabotase diri sendiri dan menolak kenyataan tersebut terjadi, karena kita hidup di sekarang, bukan di masa lalu. Terima kasih. Baik, jadi sebelum meninggalkan Televoice, teman-teman, aku mau menyampaikan beberapa informasi terkait dengan sertifikat dan juga giveaway. Jadi teman-teman yang sudah setia menemani diskusi
Indah dan Kak Anggit hari ini sangat bisa mendapatkan giveaway ya. Apa sih giveaway-nya? Jadi giveaway-nya itu adalah sesi konseling selama 45 menit dengan konselor Asosiat Tabula. Dan caranya gampang banget teman-teman. Teman-teman bisa langsung follow IG Tabula dan jangan lupa teman-teman bisa post Instastory. Teman-teman, apa sih manfaat yang teman-teman dapetin selama mengikuti Tabula Talks? Dan jangan lupa teman-teman bisa tag akun tabula.id dan tag 3 teman kamu yang merasakan manfaat dari Tabula Talks hari ini. Pemenangnya ada 2, jadi yang menang nanti akan dihubungi oleh admin Tabula melalui DM Instagram. Jadi untuk 60 orang yang masih setia sama aku dan Kak Anggit hari ini harus banget ikut karena hadiahnya bisa bertemu Kak Anggit lagi. Ya nggak ya? Iya, makasih banget ya. Aku sangat terharu kalian masih ada di sini untuk mendengarkan ocehan kita berdua. Iya, dan sekali lagi aku mengucapkan terima kasih banyak untuk teman-teman. Semoga diskusi hari ini bisa memberikan insight dan pelajaran untuk kita berproses serta belajar lagi menjadi orang yang lebih baik ke depannya. Ya, aku tutup dengan jangan lupa mengisi e-sertifikat, jaga kesehatan, stay safe dan stay healthy. Kita bertemu lagi minggu depan dengan topik yang berbeda. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Dadah semua. Terima kasih untuk kehadirannya. Selamat malam.